Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar anak-anak semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian semua sehingga bisa melewati masa-masa pandemi ini di rumah dengan sehat, dengan semangat dan bugar tentunya. Oke, baik. Di sini Mr. Bambang mau menyampaikan beberapa hal ya terkait tentang kesehatan karena di rumah ya. Jadi kalian juga harus bisa menjaga kesehatan kalian sendiri. Kalau di sekolah mungkin kita bisa bantu untuk memantau kesehatan kalian, bagaimana membersihkan telinga, bagaimana membersihkan kuku, bagaimana membersihkan rambut, kemudian lain sebagainya. Itu kalau di sekolah mungkin kita ada pertemuan tersendiri. Tapi kalau di rumah, karena ini adalah masa belajar di rumah, tentunya kita harapkan dari Mr. Bambang dan sekolah harapkan kalian bisa menjaga, merawat kesehatan kalian sendiri di rumah. Setuju? Ya. Oke, di sini Mr. Bambang mau menyampaikan hasil pemeriksaan selama semester kemarin. Jadi memang dari hasil yang Mr. baca di sini ada beberapa kasus yang sama seperti halnya tentang kasus gigi. Jadi hampir 80% siswa Budi Mulia itu bergigi karies. Ya, ada yang tahu karies itu apa? Karies adalah lubang gigi. Lubang gigi ini hampir keseluruhan, hampir setiap kelas itu ada ya lubang giginya. Ya, lubang gigi ini tentunya penyebabnya karena kesehatan ataupun perawatan giginya kurang maksimal. Kebiasaan makan manis-manis seperti permen, susu, kemudian minuman yang bersoda itu juga akan mengakibatkan gigi tersebut menjadi karies. Kemudian cara sikat gigi yang kurang baik ataupun tidak benar itu juga bisa mengakibatkan karies. Kenapa? Karena sisa makanan yang ada di dalam gigi tersebut tidak bisa terangkat. Nah, nanti insya Allah Mister akan memberikan tips bagaimana cara menyikat gigi dengan baik. Untuk selanjutnya yang banyak ditanyakan oleh wali murid ya tentunya itu tentang kesehatan mata. Tentang kesehatan mata. Jadi di sini mungkin hasilnya ya kita hanya menyampaikan 6/9, 6/6 ya, ataupun 6/12 ataupun 6/18 ya. Tentunya di situ mungkin agak bingung bro. Miss, ini kok anak saya matanya bermasalah, maksudnya gimana? Nah, jadi gini, Mister, kalau di sekolahan itu dengan dokter itu menyediakan yang namanya Snellen seperti ini. Ini adalah patokan kita untuk memeriksa mata maksud saya. Jadi di sini ada huruf ya. Kemudian jaraknya kita ambil jaraknya itu 6 meter karena memang ini harusnya ditempel di jarak 6 meter untuk melihat. Kemudian jarak 6 meter tersebut untuk mata normal harusnya bisa melihat di angka 8 ini. Ya. Di angka 8 ini jangan jarak 6 meter anak tersebut, siswa tersebut harusnya bisa melihat huruf yang ada di angka 8. Ketika melihat huruf di angka 8 tersebut kesusahan, maka kita akan menaikkan menjadi di angka 7. Kok masih susah lagi? Kita naikkan di angka 6. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya. 6/6 artinya mata tersebut baik apabila bisa melihat di huruf di angka 8 D, E, F, P, O, T, E, C tersebut, maka anak tersebut matanya sehat. Kemudian apabila di angka 7 ya, jadi disebutnya adalah 6/8 itu masih kategori baik ya. Nah, mulai di angka 6 tersebut di sini ya, 6/9 ke atas berarti sudah sedikit ada masalah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah anak tersebut minus? Belum tentu ya. Jadi biasanya UKS kami memberikan surat ya, surat pengantar, surat pemberitahuan untuk wali murid ya, untuk wali siswa. Di situ disebutkan untuk dimohon diperiksakan ke dokter mata ya, dokter spesialis mata. Ya. Apakah akan diarahkan ke kacamata? Belum tentu ya. Ada beberapa kasus itu dengan terapi ataupun dengan obat itu masih bisa. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah kebiasaan siswa-siswi di rumah.
apakah dalam belajar membaca itu apakah sinar lampunya itu sudah cukup ya, ataupun mungkin kebiasaan yang tidak baik yaitu membaca dengan cara tidur ya, ataupun mungkin full ya selama liburan main gadget di rumah, main game di rumah, itu juga walaupun di terapi, walaupun pakai kacamata mungkin nanti juga kan naik. Makanya kerjasama antara orang tua dan juga sekolah harus berkesinambungan seperti itu ya. Oke, baik ya, ada beberapa kasus itu yang sudah sampai di angka 3, artinya ya 6/24 kita harusnya bisa melihat huruf ini dengan jarak 24 meter, namun hanya bisa dilihat dengan jarak 6 meter saja. Artinya apakah itu bermasalah? Ya, jelas bermasalah. Apakah itu nanti akan mengganggu sistem belajar mengajar di sekolah? Ya, tentunya. Apabila dia berada ataupun tempat duduknya berada di belakang, sehingga pasti akan kesulitan dalam proses pembelajaran di kelas. Ketika guru menulis di depan di papan tulis, tentunya dia akan kesulitan untuk melihat. Nah, kalau kita paksakan mata kita kesulitan melihat, tentunya dia akan mudah pusing. Konsentrasi juga akan pudar karena dia tidak bisa mengikuti apa yang ditulis oleh gurunya di depan papan tulis. Oke, baik. Ya, ini sedikit singkat saja. Untuk selanjutnya tentang tonsil. Ya, tonsil itu adalah amandel. Ya, amandel ya, ada kanan kiri. Itu memang rata-rata hasilnya adalah baik. Ratanya adalah baik, rata-rata ada baik. Kemudian yang paling banyak kasus memang ada di mata dan juga gigi. Baik, anak-anakku semua, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Di sini ya, mata dalam proses pemeriksaan mata ada mata kanan dan ada mata kiri. Jadi belum tentu mata yang kanan itu bermasalah, mata kirinya juga bermasalah. Ada beberapa kasus itu yang mata kanannya sehat, mata kirinya bermasalah. Jadi surat pengantar yang kita berikan mohon untuk segera ditindaklanjuti dengan datang ke spesialis mata untuk dicek ya kebenarannya, kemudian untuk dicek kesehatannya dan solusi apa saja yang nanti akan diberikan oleh dokter mata tersebut. Apakah cukup dengan terapi, apakah harus dengan kacamata, nanti itu menjadi keputusan dari Bapak Ibu sekalian dan juga dokter spesialis mata. Jadi sekolah hanya memberikan hanya memberikan pemberitahuan saja kepada wali murid ataupun wali siswa sehingga nanti kesbitnya bisa dilanjutkan di dokter spesialis mata. Baik, mungkin demikian sedikit yang bisa Mr. Bambang sampaikan. Nanti insya Allah akan ada sesi selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.